Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, puji Tuhan. Rabu pagi ini sudah tanggal 22 April 2026. Waktu berjalan terus. Minggu depan sudah tanggal 29 April mendekati tanggal 30 April, hari yang terakhir. Waktu berjalan terus. Untuk itu mari hidup sebuah perjalanan. Serahkan setiap langkah perjalanan hidup kita di dalam tangan Tuhan. Sebab kita tahu di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kita hancur. Tanpa Tuhan gagal. Tanpa Tuhan kita mengarungi jalan buntu. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan jalan buntu, Tuhan sanggup memberikan jalan keluar. Jalan yang sesat, kalau bersama Tuhan, Tuhan akan memberikan jalan keselamatan. Untuk itu mari, saya pagi ini mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara semua, supaya bersama dengan Tuhan Bapak Ibu semua diberkati, dalam rumah tangga diberkati, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam bisnis, dalam pelayanan, dalam apapun juga tak terbatas. Apapun yang kita kerjakan, tapi yang paling penting kalau bersama dengan Tuhan. Kita mau baca firman Tuhan di dalam Mazmur 124 ayat 1 sampai 8 pada pagi hari ini. Di situ dikatakan pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pencipta langit dan bumi. Amin. Bersamamu Bapa, haleluya, ku lewati semua, amin, haleluya, perkenananmu yang haleluya, teguhkan hatiku, amin, haleluya, Engkau yang bertindak, amin, haleluya, memberi pertolongan, amin, haleluya, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita mau melangkah bersama dengan Tuhan. Haleluya. Engkau ada bersamaku. Haleluya. Di setiap langkah hidupku, ya sikialah makar ya. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Amin. Haleluya. Kekuatan jiwaku, haleluya, adalah bersama. Terima kasih Tuhan. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari kita melangkah bersama Tuhan, bersama-Mu Bapa, amin, haleluya. Ku lewati semua, amin, haleluya, perkenanan-Mu yang amin, haleluya, teguhkan hatiku. Terima kasih Engkau yang bertindak, amin, haleluya, memberi pertolongan. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku, amin, haleluya. Dalam Mazmur pasal 23 ayat yang keempat, demikianlah janji firman Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, amin, haleluya. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, amin, haleluya. Kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan. Terima kasih, punya kerajaan dan Kau yang tertinggi, melebihi segala-galanya, sebagai kepala
sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kagumi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Engkau Bapa-Ku, Juru Selamat-Ku, penyertaan-Mu yang sempurna menyertai hidup-Mu sepanjang hari ini Bapa. Terima kasih Bapa. Sucikanlah mulutku, pikiran dan hatiku. Pagi ini kami membaca firman-Mu. Firman-Mu sumber kebenaran, firman-Mu sumber kehidupan. Amin, haleluya. Ampunilah Bapa segala dosa salahku, perbaruilah hidupku dengan kuasa firman-Mu, dan Roh Kudus kan menyertai hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus kami hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Salam damai sejahtera buat Bapak Ibu dan selamat pagi. Rabu pagi ini 22 April 2026. Mari kita mau cinta Tuhan, kita mau dekat dengan Yesus, kita melangkah bersama dengan Tuhan. Kalau bersama dengan Tuhan kita sanggup melewati segala lembah kekelam, kata firman Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Mari amin. Kalau bersama dengan Tuhan, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Biarlah berkat damai sejahtera, kasih dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara semua. Biar kita melangkah selantiasa bersama dengan Tuhan, karena pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pencipta langit dan bumi. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus. Selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Sungguh saya berterima kasih buat segala berkat, rahmat, anugerah, pertolongan Tuhan yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu disertai Tuhan, saya disertai Tuhan. Saya merasakan hadirat Tuhan pagi ini. Mohon maaf, saya selalu menangis sama Tuhan Yesus. Menangis ucapan syukur, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Sungguh kita sangat-sangat berterima kasih, karena semua karena anugerah Tuhan. Bila kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan Yesus senantiasa akan menyertai Bapak Ibu bersama saya sepanjang hari ini. Apapun aktivitas kita, melangkah bersama dengan Tuhan. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Mari kita membaca firman Tuhan berurutan. Kemarin kita baca sudah Mazmur 123. Kepadamu aku melayangkan mataku, yang Engkau bersemayam di surga. Mata kita tertuju kepada Yesus. Kalau mata kita tertuju kepada Yesus, Tuhan menjawab. Pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pencipta langit dan bumi. Dahsyat. Rom 8 ayat 31. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawannya Bapak Ibu? Nggak bisa mati semuanya. Banyak peristiwa-peristiwa. Lihat itu. Waktu Raja Yosafat menghadapi Bani Moab, ya, dia tidak sanggup. Kalau kita baca 2 Tafsir 20, dia takut, dia tidak sanggup menghadapi laskar yang besar. Kalau sudah baca, tapi kata Yosafat, mataku tertuju kepada Tuhan. Ternyata Tuhan jawab,
Keluaran 14 ayat 14 dikatakan, aku berperang ganti kamu, kamu diam saja. Kalau Tuhan bersama kita, perkara besar terjadi. Mati semua saudara. Dia beribut sendiri, mati sendiri. Lawan Tuhan gak bisa saudara. Tuhan punya kuasa tak terbatas. Kuasa manusia terbatas, tidak bisa berbuat apa-apa. Nyawa manusia ada di dalam tangan Tuhan, dalam Ayub 12 ayat 10. Siapa yang berani lawan Tuhan? Tidak bisa, Bapak Ibu. Matahari, bulan, bintang, langit dan bumi, lautan, daratan, semua ciptaan Tuhan, termasuk hidup kita, semua ciptaan Tuhan. Maka begitu besar dahsyatnya Tuhan. Bangga dan sangat-sangat berterima kasih. Kalau kita dipanggil pilih menjadi milik Tuhan, terima kasih. Sangat-sangat berterima kasih sama Tuhan. Sungguh tak bisa saya ungkapkan terima kasih saya kepada Tuhan Yesus. Buat pemeliharaan Tuhan, buat keselamatan, buat segala-galanya. Sentral hidup kita adalah Tuhan Yesus. Biar kita semangat terus Bapak Ibu. Roh menyala-nyala ikut Tuhan Yesus. Karena nanti kita akan hidup bersama kita, bahagia bersama Yesus. Di surga buat selamat bersama Yesus. Selama-lamanya begitu bahagia. Nggak ada tangisan. Nggak ada duka cita, nggak ada perpisahan, kematian, tidak ada. Tapi hidup kekal penuh bahagia, karena di dalam kerajaan surga ada kebenaran. Ada damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus. Oh, dahsyat saudara. Dahsyat itu selama-lamanya bersama Tuhan. Saya mau baca Mazmur 124 ayat 1 sampai 8, demikian firman Tuhan. Nyanyian Syiar Daud. Daud selalu memuji akan Tuhan. Mari Bapak Ibu, biar kita selalu memuji akan Tuhan. Seperti Daud selalu bernyanyi. Pagi ini kita menyanyi, saya menyanyi main gitar, memuji akan Tuhan. Karena bersama Engkau Bapa, ku lewati semuanya. Anugerah-Mu melimpah buat setiap kita. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biar Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, wow, musuh banyak saudara. Tiap hari, setiap saat Bapak Ibu menghadapi hidup yang penuh tantangan, penuh dengan perjuangan. Kalau bukan Tuhan yang memihak kita, siapa lawannya? Kita udah habis. Kalau seandainya Tuhan tidak bersama kita, termasuk saya, sudah mati waktu peristiwa COVID, saudara. Sudah mati peristiwa-peristiwa yang lalu. Sangat mengerikan hidup di dalam dunia. Kenapa sangat mengerikan? Karena dunia sudah dikuasai si iblis. Dalam 1 Yohanes pasal 5 19, kita tahu berasal dari Tuhan, tapi dunia ini sudah dikuasai iblis. Iblis selalu menggoncang kekacauan. Dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi Yesus datang memberikan hidup dengan segala kelimpahan. Berarti kalau ada iblis, ada kuasa roh jahat, manusia bisa jahat saling membunuh. Lihat itu Kain. Waktu kerasukan iblis, hatinya jahat, langsung membunuh Habel. Raja Saul, berapa kali dia ingin bunuh Daud. Wow, termasuk Yudas Iskariot. Ya, dimasukin roh kerasukan setan iblis, sehingga dia punya niat jahat, akhirnya menyangkal membunuh Yesus. Sungguh, kalau tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa. Maka dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, karena hidup ini ada sebuah perjuangan, saudara. Hidup ini banyak tantangan yang kita hadapi. Maka pentingnya kita selalu dekat dengan Tuhan Yesus. Di ayat ketiga dikatakan, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita. Benar. Kalau kita tidak disertai Tuhan, kita sudah ditelan, sudah mati habis. Lihat saudara, dalam Kisah Rasul pasal 19, waktu anak Skewa itu, ya, dia ingin mencobai, ya, melayani pekerjaan Tuhan. Iblis tahu saudara. Ya, sudah baca di Kisah Rasul 19. Apa kata iblis? Rasul Paulus aku kenal, Yesus aku kenal, engkau siapa? Wow, dirajam dia, habis mati, kalah saudara. Ya, kalau dirajam maksud saya, ya, kalau seandainya tanpa penyertaan Tuhan, habis. Maka pentingnya kita selalu minta pimpinan Tuhan, biar sepanjang hari sebelum Bapak Ibu beraktivitas, ayo datang kepada Tuhan. Sentralkan, pusatkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, engkaulah penolongku Tuhan. Jikalau bukan engkau Tuhan yang menyertai aku hancur binasa. Demikian ayat yang keempat. Air telah menghanyutkan kita, sungai telah mengalir melingkup diri kita, amin. Maka telah mengalir melingkup diri kita, air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi mereka, amin. Terpujilah Tuhan Yesus. Saya dalam setiap perjalanan pelayanan,
Saya setir sendiri bersama istri, kadang saya setir sendiri dalam pelayanan. Jauh mata, mohon maaf, mata kanan saya buta. Tapi saya berdoa, Tuhan Yesus jaga, lindungi dimanapun saya berada, baik di Jakarta, dimanapun saya berada. Sungguh tanpa Tuhan saya hancur, tidak bisa berapa-apa. Sebelum berangkat saya selalu berdoa kepada Tuhan, sertai pelayanan hamba. Tapi ternyata selamat saudara pulang pergi dalam pelayanan, dalam apapun saya disertai Tuhan. Dan saya berdoa, saya berlutut, Tuhan terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk segala-galanya kami terima. Membuktikan Yesusku hidup dahsyat, senantiasa menyertai setiap kita. Untuk itu mari kita mau selalu datang kepada Tuhan. Kita mau setia, kita mau fokus kepada Tuhan. Kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Ayat yang kelima, maka tak mengalir melingkup diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi mereka. Jikalau jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung, jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Amin. Kita diluputkan. Sungguh ada janji Tuhan. Baca di dalam Mazmur 91 14-16. Kalau mata kita tertuju kepada Yesus, hati kita melekat dengan Tuhan, Tuhan akan meluputkan kita. Tuhan akan jaga, lindungi kita. Di ayat yang ke-8, jawaban Tuhan kepada kita. Dan kita berdoa dan minta sama Tuhan. Ini jawabannya, ayat 8. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mari melalui firman Tuhan pagi memberikan kekuatan buat kita. Supaya Yesus menjadi yang utama dalam kehidupan kita. Prioritaskan Tuhan di atas segala prioritas. Karena hanya Tuhan satu-satunya juru selamat kita. Tidak yang lain dalam hidup kita, hanya Yesus. Bersamamu Tuhanku Yesus Bapakku, ku lewati semua kesal. Serahkan hidupmu sepanjang hari di dalam tangan Tuhan. Haleluya. Teguhkan hatiku, Dia teguhkan kita. Haleluya. Engkau yang bertindak, amin, haleluya, memberi pertolongan. Haraplah pada Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, amin, haleluya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, amin, haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin, haleluya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Amin, haleluya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Amin, haleluya. Seperti kami juga mengampuni orang yang telah bersalah kepada kami. Amin, haleluya. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Amin. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa, amin, haleluya, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Mari kita berdoa pagi ini, kita serahkan seluruh aktivitas hidup kita dalam tangan Tuhan. Dan katakan, pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pencipta langit dan bumi. Amin.
Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan bersama kita, Immanuel. Amin. Puji nama Tuhan.